Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ai Hartati dengan nomor pokok mahasiswa C10180088 akan menjelaskan materi yang telah diberikan oleh Ibu, yaitu untuk memenuhi tugas pertemuan 8 mengenai tugas pembuatan video dengan dosen Ibu Anissa Nurfitriani, SEMSI. Untuk materi yang pertama yaitu ada definisi akuntansi. Akuntansi yaitu suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran serta pelaporan informasi keuangan dalam ukuran moneter dalam suatu perusahaan atau organisasi yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka pengambilan keputusan. Kemudian di sini ada klasifikasi bidang akuntansi. Yang pertama yaitu akuntansi keuangan atau financial accounting. Berkaitan dengan akuntansi untuk suatu organisasi secara keseluruhan, berupa penyusunan informasi akuntansi atau laporan keuangan yang ditujukan untuk pihak luar perusahaan. Laporan keuangan pada akuntansi keuangan ini disusun berdasarkan prinsip yang lazim. Kemudian yang kedua yaitu ada akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Ini ditujukan untuk kepentingan manajemen dalam melakukan keputusan laporan keuangan. Tidak perlu disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang lazim. Nah, ketiga yaitu ada akuntansi pemeriksaan atau auditing, yaitu akuntansi yang berhubungan dengan pemeriksaan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan guna memastikan apakah laporan tersebut telah disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau tidak. Nah, yang keempat ada akuntansi biaya atau cost accounting, yaitu akuntansi yang menekankan pada penetapan kontrol atas biaya, terutama berhubungan dengan biaya produksi suatu barang, guna mengumpulkan dan menganalisis data mengenai biaya, baik biaya yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Nah, selanjutnya ada akuntansi perpajakan atau tax accounting. Nah, akuntansi perpajakan ini berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan untuk tujuan perpajakan, di mana konsep tentang transaksi, cara pengukuran, dan pelaporannya berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Kemudian yang keenam ada akuntansi penganggaran atau budgeting, yaitu akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan untuk periode tertentu pada masa yang akan datang dan membandingkan operasi dengan anggaran yang telah dibuat. Kemudian yang ketujuh ada akuntansi pemerintahan atau governmental accounting. Akuntansi pemerintahan menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dan administrasi keuangan negara yang mencangkup pengendalian atas pengeluaran melalui anggaran negara berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Kemudian yang terakhir yaitu ada sistem informasi accounting atau accounting information system, yaitu bidang ini menyediakan informasi keuangan maupun non-keuangan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan organisasi secara efektif. Selanjutnya, di sini diketahui ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi ini ada dua. Yang pertama itu bagi pihak intern atau manajemen, dan yang kedua bagi pihak ekstern. Untuk pihak intern yaitu sebagai perencanaan untuk membuat rencana anggaran pelaksanaan kegiatan di masa datang. Nah, sedangkan yang kedua sebagai pengendalian. Fungsinya itu untuk memantau pelaksanaan sesuai dengan yang telah direncanakan atau adanya penyimpangan. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai pertanggungjawaban, yaitu untuk dilakukannya penilaian atas kinerjanya. Sedangkan untuk pihak ekstern yaitu sebagai alat bantu dalam mengambil keputusan atau decision making. Misalnya nih,
Bagi calon investor, informasi akuntansi berguna untuk menilai apakah ia akan menanamkan modalnya atau tidak pada perusahaan yang ia lihat si laporan keuangannya. Nah, setelah itu ada siklus akuntansi. Yang pertama itu dari transaksi dulu. Dari transaksi dibuat jurnal umum. Setelah dibuat jurnal umum, si jurnal tersebut akun-akunnya dipindahkan dan dipisahkan ke buku besar umum serta buku besar pembantu. Selanjutnya dibuat adjustment jurnal, kemudian ke jurnal penutup, selanjutnya ke jurnal pembalik. Untuk lebih jelasnya lagi dijelaskan pada slide berikutnya. Nih, mengenai jurnal umum atau general journal, yaitu alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis berdasarkan urutan waktu terjadinya dengan menggunakan rekening yang harus didebit dan dikredit serta jumlah nominalnya masing-masing di jurnal umum tuh. Kemudian yang kedua itu ke buku besar umum atau general ledger, yaitu kumpulan dari akun-akun yang digunakan dalam perusahaan atau entitas bisnis. Dengan penggolongan akun-akun di dalam buku besar terdiri dari akun neraca dan laba rugi. Selanjutnya ke buku besar pembantu. Nih, buku besar pembantu merupakan buku besar khusus yang digunakan untuk mencatat akun tertentu serta perubahan-perubahannya yang lebih rinci daripada buku besar yang tadi. Buku besar pembantu tuh dibagi lagi menjadi dua, ada buku besar pembantu piutang usaha dan ada juga buku besar pembantu utang. Selanjutnya ada jurnal penyesuaian atau adjustment journal, yaitu jurnal yang dibuat di akhir tahun tutup buku yang tujuannya untuk mengetahui saldo neraca dan laba rugi sebenarnya, karena di akhir periode pembukuan ada transaksi yang sudah terjadi tapi belum dicatat dan ada transaksi yang sudah terjadi tapi harus dikoreksi lagi gitu. Kemudian di jurnal penyesuaian ini tuh ada yang perlu disesuaikan, ada 7. Yang pertama itu ada beban dibayar di muka atau prepaid expense atau deferred expense. Kemudian ada pendapatan diterima di muka, contohnya unearned revenue atau deferred revenue. Yang ketiga ada beban yang harus dibayar, contohnya accrued expense. Yang keempat pendapatan yang masih harus diterima, yaitu accrued revenue. Yang kelima penyusutan aset tetap atau depreciation of fixed asset. Yang keenam yaitu cadangan kerugian piutang atau allowance for bad debt. Dan yang ketujuh yaitu adanya penyesuaian terhadap persediaan atau supply. Selanjutnya yaitu kita membuat jurnal penutupan atau closing entries. Nah, closing entries ini adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Nah, di jurnal penutup ini ada 4 tahap yang perlu dilakukan dalam membuat jurnal penutup. Yang pertama menutup akun pendapatan, kedua menutup akun beban, ketiga menutup akun ikhtisar laba rugi, dan keempat menutup akun drive. Selanjutnya ada jurnal pembalik atau reversing entries. Nah, jurnal pembalik ini yaitu jurnal untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca. Hal yang memerlukan jurnal pembalik antara lain beban-beban yang masih harus dibayar, yang kedua beban dibayar di muka, dan yang ketiga pendapatan yang masih harus diterima, serta yang keempat yaitu pendapatan diterima di muka. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan. Berdasarkan PSAK 1 tentang penyajian laporan, komponen laporan keuangan lengkap terdiri dari laporan posisi keuangan pada akhir periode atau yang disebut dengan neraca, yang kedua laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode atau yang disebut juga dengan income statement and other comprehensive income,
Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas selama periode atau yang disebut dengan retained earning. Kemudian yang keempat yaitu laporan arus kas selama periode atau yang disebut dengan cash flow. Yang kelima yaitu catatan atas laporan keuangan. Dan yang keenam yaitu laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. Nah, kita akan berbahas lebih dalam lagi di slide berikutnya. Nih, ada yang pertama tuh mengenai laporan posisi keuangan pada akhir periode atau yang disebut juga dengan neraca. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang menunjukkan keadaan keuangan pada tanggal tertentu. Manfaatnya tuh yang pertama sebagai alat untuk menjelaskan perubahan kondisi keuangan suatu perusahaan secara berkala dari tahun ke tahun. Kemudian yang kedua, sebagai alat untuk analisis likuiditas suatu entitas bisnis sehingga diketahui kemampuan untuk perusahaan melakukan kewajibannya dengan harta likuid. Nah, untuk di laporan posisi keuangan itu ada 3 komponen. Yang pertama komponen aset, yang kedua liabilities atau hutang, dan yang ketiga equity atau modal. Nah, seperti yang ada pada layar ini, ada contohnya nih, ada aset. Asetnya itu dibagi 2, ada non-current seperti property intangible, terus ada current asset. Jadi aset itu dibagi 2, ada non-current dan juga current asset. Terus untuk liability dan equity, di equity itu terdapat saham, retained earning, dan other comprehensive income. Sedangkan di liability juga dibagi 2, ada yang current dan juga non-current. Untuk yang non-current tuh yang masuk ke hutang jangka panjang, sedangkan yang current masuk ke hutang jangka pendek. Selanjutnya mengenai laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. Nih, di sini laporan laba rugi ini fungsinya sebagai alat analisis untuk menentukan strategi yang paling tepat pada periode berikutnya. Nah, di sini juga ada manfaatnya. Yang pertama, dapat menjadi bahan evaluasi kinerja perusahaan. Yang kedua, dapat melihat peningkatan pendapatan atau kerugian yang didapat oleh perusahaan. Nah, pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya ini terdapat 3 komponen. Yang pertama komponen pendapatan, kedua beban, ketiga comprehensive income. Seperti yang ada di contoh nih, ada net sales atau dikurangi dengan sales return and discount itu menjadi sebuah pendapatan, sedangkan untuk general and administrative expense itu merupakan beban. Setelah itu ada yang termasuk ke other comprehensive income, yaitu ada revaluasi, ada aktuaria, ada hedging, ada instrument as available for sale, dan currency of translation. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada laporan perubahan ekuitas selama periode atau retained earning. Untuk retained earning ini adalah laporan yang menunjukkan sebab-sebab perubahan ekuitas dari dalam jumlah pada awal periode menjadi jumlah modal pada akhir periode. Nih, maksudnya itu yang pertama sebagai sumber data keuangan yang dimiliki oleh perusahaan agar kinerja dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang kedua, mengikhtisarkan aktiva pembayaran dan investasi. Yang ketiga, merekam dana yang diperoleh dalam suatu periode akuntansi. Serta yang keempat, menjanjikan data perubahan modal kerja. Komponennya itu terdiri atas retained earning beginning atau retained earning awal, kemudian ada net income yang didapat dari income statement, dan ada juga dividen. Nih, seperti ini contohnya.
retained earning nanti misalkan di soal diketahui, tapi kalau misalkan di soal tidak diketahui berarti si retained earning-nya itu dinolkan. Kemudian net income dari perhitungan income statement, dividen ada di soal diketahui tapi sifatnya mengurangi si retained earning beginning sama net income-nya. Setelah itu dijumlahkan, maka hasilnya akan menjadi retained earning ending. Nah, yang keempat ini ada laporan arus kas selama periode. Laporan arus kas adalah laporan yang menjanjikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama suatu periode. Manfaatnya yaitu untuk mengetahui kondisi kas keuangan perusahaan yang sesungguhnya, baik itu berupa kas masuk ataupun kas keluar. Kas masuk itu dinamakan dengan cash inflow, sedangkan cash keluar itu dinamakan cash outflows. Nah, komponennya itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu ada operating activities, yang kedua ada investing activities, dan yang ketiga ada financing activities. Nah, untuk di cash flow ini terdapat 2 metode, yaitu metode direct dan metode indirect. Nah, perbedaan antara metode direct dan indirect itu terletak pada operating activities-nya. Kalau di operating activities pada direct method itu ada cash receipt from customer, cash payment to supplier, for operating expense, interest expense, income tax expense. Nah, sedangkan untuk di yang indirect tuh kita ada penyesuaian di operating activities, itu ada penyesuaian terhadap net income dengan aset yang berupa non cash. Selanjutnya untuk di investing, bagian investing dan financing itu sama antara direct dan indirect. Kalau di investing itu berhubungan dengan pembelian atau penjualan aset tetap, sedangkan untuk di investing itu berhubungan dengan hutang jangka panjang serta equity, serta bagian equity-nya. Nah, yang kelima itu ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain. Nah, catatan laporan keuangan ini adalah catatan yang berisi informasi mengenai ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain dalam laporan keuangan. Manfaatnya itu dapat mengetahui informasi mengenai laporan keuangan, baik itu laporan laba rugi, neraca, maupun perubahan modal, serta arus kas. Nah, komponennya itu ada yang pertama, gambaran umum perusahaan, yang kedua, dasar penyusunan laporan keuangan dan ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan, serta yang ketiga, informasi tambahan untuk pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan dan pengungkapan lainnya. Nah, kan kita ingin mengetahui tuh hubungan antara laporan keuangan tuh seperti hubungan laba rugi dengan retained earning, laba rugi dengan neraca, laba rugi dengan arus kas. Nah, yang pertama kita mulai. Ada pula hubungan antara laba rugi dengan retained earning. Ini hubungannya yaitu karena net income menjadi penambah retained earning, jadi ada hubungannya. Selanjutnya di laba rugi dan other comprehensive income dengan neraca itu ada hubungannya. Apa hubungannya? Yaitu terdapatnya other comprehensive income pada pos equity di bagian statement of financial position. Selanjutnya hubungan antara retained earning dengan neraca. Nah, apa sih hubungannya? Yaitu adanya hubungan atau hasil retained earning ending yang tadi dihitung di retained earning ada di pos equity di bagian statement of financial position. Kemudian nih ada hubungan antara cash flow dengan neraca.
Nah, apa sih hubungannya? Kalau di cash flow tuh nanti kan ada cash at end of period. Nah, cash at end of period itu tuh harus sama dengan cash sama di tahun berjalan pada di neracanya. Begitu. Kemudian pada catatan atas laporan keuangan itu informasi yang ada di laba rugi, return earning, neraca, cash flow itu ada di neraca. Jika kita ingin melihat secara rincinya, misalkan kita ingin lihat rincinya si laba ruginya, nah kita tinggal lihat di catatan atas laporan keuangan, begitu. Kemudian supaya kita tahu nih, kan kita tadi udah bahas mengenai laporan keuangannya. Masa kita gak tahu siapa aja pengguna laporan keuangan? Nah, untuk pengguna laporan keuangan itu terdiri dari pihak intern dan pihak ekstern. Untuk pihak intern yaitu pemilik atau owner, yang kedua manajemen, yang ketiga karyawan, keempat komisaris, kelima kemudian untuk pihak eksternnya ada 5. Yang pertama kreditor atau calon kreditor, 2 investor atau calon investor, ketiga pemerintah, keempat konsumen, kelima dan masyarakat. Kemudian di sini perbedaan antara laporan keuangan di perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Nah, untuk perusahaan jasa dan perusahaan dagang dilihat dari jenis persediaannya. Kalau di perusahaan jasa, persediaan tidak menggunakan barang jadi, melainkan menggunakan produk jasa perusahaan tersebut untuk dipasarkan. Sedangkan untuk perusahaan dagang, jenis persediaannya dalam bentuk jadi yang nantinya akan dipasarkan atau dijual kembali oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya, kalau di perusahaan jasa itu hanya memberikan fasilitas jasa, sedangkan di perusahaan dagang itu menyediakan stok yang diperlukan. Nah, di sini kita kan tadi udah bahas tuh di income statement ada bagian cost of goods sold atau disebut juga dengan harga pokok penjualan. Nah, untuk menghitungnya kita harus mengetahui rumusnya. Yang pertama itu persediaan awal ditambah dengan pembelian dikurang dengan persediaan akhir. Nah, untuk pembelian itu terbagi lagi, ada pembelian tunai, kredit, biaya angkut, pembelian diskon, dan retur pembelian. Nah, kalau pembelian tunai dan kredit itu sifatnya menambah persediaan awal. Untuk biaya angkut itu mengurang, diskon pembelian mengurang, retur pembelian mengurang, dan persediaan akhir juga mengurang. Jadi harga pokok penjualan. Setelah itu kita jumlahkan menjadi harga pokok penjualan. Kemudian di sini ada jenis-jenis standar akuntansi. Nah, sampai saat ini standar akuntansi yang berlaku di Indonesia terdiri dari standar akuntansi keuangan atau SAK IFRS yang digunakan untuk badan atau bisnis yang memiliki akuntabilitas publik atau si perusahaan tersebut aktif dalam perdagangan di bursa efek. Nah, sedangkan untuk yang kedua ada SAK etap, yaitu entitas tanpa akuntabilitas publik, yaitu digunakan untuk entitas yang akuntabilitas publiknya tidak signifikan dan laporan keuangannya hanya untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal atau tidak aktif dan terdaftar di bursa efek. Nah, yang ketiga ada SAK syariah. Ini digunakan untuk lembaga syariah. Pengembangan standar akuntansi ini berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, untuk yang keempat ada standar akuntansi pemerintah. Standar akuntansi pemerintah ini digunakan untuk lembaga pemerintahan. SAP dibuat untuk menjamin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Kemudian yang kelima itu ada standar akuntansi entitas mikro, kecil, menengah atau EMKM. Ini digunakan
untuk entitas mikro, kecil, dan menengah, sehingga UMKM dapat menyusun laporan keuangan untuk tujuan akuntabilitas dan pengambilan keputusan. Nah, adapun di sini perbedaan antara SAK dan PSAK. Nah, kalau di SAK tuh hanya menggunakan laporan laba rugi biasa, sedangkan di PSAK disajikan informasi laba rugi komprehensif. Selanjutnya kita membahas mengenai badan usaha. Di sini badan usaha itu ada 3. Yang pertama itu ada perseroan terbatas, kemudian persekutuan, dan perseorangan. Untuk perseroan terbatas adalah badan hukum yang berdiri berdasarkan perjanjian dengan menggunakan kegiatan usaha dengan modal tertentu yang terbagi dalam saham. Dalam pendirian PT ditentukan modal dasar pendirian. Modal dasar pendirian PT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau Undang-Undang PT minimal 50 juta. Sesuai Undang-Undang PT, sebesar minimal 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetorkan pada saat pendirian perusahaannya. Kemudian ada persekutuan. Persekutuan adalah perusahaan yang hak pemiliknya dimiliki oleh 2 orang atau lebih yang secara bersama-sama menjalankan usahanya guna mencapai tujuan tertentu. Kemudian yang ketiga ada perseorangan. Perseorangan yaitu perusahaan atau bentuk bisnis yang paling sederhana yang dimiliki oleh pemilik tunggal. Nah, kan tadi kita sebelumnya telah membahas mengenai badan usaha nih. Badan usaha itu kan kalau mau dibentuk tuh bagaimana caranya? Nah, di sini ada caranya. Pembentukan badan usaha. Yang pertama, membuat akta perusahaan. Akta perusahaan merupakan dokumen yang dibuat dan disahkan oleh notaris terkait dengan usaha untuk mendirikan sebuah perusahaan. Pembuatan akta pendirian dilakukan oleh notaris yang berwenang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan dari Menteri Kemenkumham. Isi dari akta badan usaha merupakan informasi tentang nama perusahaan, bergerak di bidang apa, nama para pemegang saham, modal dasar, modal disetor, pengurus perusahaan seperti siapa direktur utama, direktur, dan para komisarisnya. Kemudian yang kedua itu setelah kita membuat akta perusahaan, kita akan mendapat surat keterangan domisili usaha. Nah, untuk mendapatkan surat ini dibuat dan dikeluarkan oleh kelurahan atau desa di mana perusahaan berada. Misalkan nih di wilayah Bandung, di daerah Dago, berarti kita membuat surat ini tuh di daerah Dago. Nah, untuk mendapatkan surat keterangan domisili pelaku untuk memerlukan salinan akta perusahaan yang dibuat oleh notaris tadi Kemudian yang ketiga, setelah kita mendapatkan surat keterangan domisili usaha, kita mengurus nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Pelaku usaha tuh harus memiliki NPWP. Nah, dalam pembuatan NPWP itu diperlukan salinan akte perusahaan dan surat keterangan domisili yang tadi. Kemudian permohonan pendaftaran NPWP diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan keberadaan domisili badan usahanya. Nah, untuk yang keempat, kita mengurus nomor induk berusaha. Nah, di sini pelaku harus memiliki OSS atau Online Single Submission, harus memiliki akun OSS terlebih dahulu atau Online Single Submission. Setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan mendapatkan akun OSS, pelaku usaha dapat melakukan permohonan NIB secara online melalui lembaga OSS atau Online Single Submission.
Setelah itu kita mengurus surat izin usaha atau SIU. Izin usaha ini berguna agar perusahaan dapat menjalankan kegiatan usahanya atas izin yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan atau komitmen. Nah, kan ini pembentukan badan usaha. Nah, di sini ada likuidasi badan usaha atau pembubaran badan usaha. Nah, untuk pembubaran badan usaha ini ada penyebabnya. Yang pertama yaitu sekutu meninggal dunia, yang kedua sekutu mengundurkan diri, dan yang ketiga itu atas keputusan pengadilan. Nah, yang atas keputusan pengadilan ini terjadi jika ada kasus hukum yang menjerat si persekutuan tersebut sehingga persekutuan tersebut harus dilikuidasi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nih, ada nih untuk sekutu mengundurkan diri. Tahap-tahapannya meliputi yang pertama ada dissociation atau pengunduran diri, yaitu ketika ada salah satu sekutu yang berhenti atau mengundurkan diri. Nah, kemudian tahap selanjutnya yaitu dissolution atau pembubaran, yaitu ketika satu sekutu membubarkan diri, maka sekutu yang lain sepakat bahwa perusahaan ini tidak akan lanjut operasinya sehingga harus dibubarkan. Selanjutnya ada terminasi dan likuidasi. Untuk terminasi dan likuidasi ini proses di mana perusahaan menyelesaikan kewajibannya. Ketika perusahaan udah berdiri nih dan berjalan, nah kan perusahaan punya aset, kewajiban dan modal. Kalau modal tuh hak pemilik modal, sedangkan aset dan kewajiban pasti ada campur tangan pihak ketiganya. Contohnya aset dan piutang yang harus diselesaikan dengan pihak ketiga terlebih dahulu. Nah, kalau di kewajiban contohnya tuh utang usaha. Nah, itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Dan itu dinamakan dengan proses terminasi. Yang dapat didefinisikan proses penyelesaian persekutuan ketika akan melikuidasi perusahaan dengan menjual semua aset yang telah dimiliki persekutuan dan menyelesaikan dengan pihak ketiga serta memenuhi kewajiban terhadap pihak ketiga. Untuk selanjutnya yaitu pinjaman dari sekutu. Nah, jika persekutuan sudah menyelesaikan urusannya dengan pihak ketiga tadi tuh, baik di sisi aset maupun kewajiban, selanjutnya menyelesaikan urusan dengan sekutu, sehingga jika persekutuan memiliki pinjaman kepada sekutu, maka pinjaman tersebut harus dibayar terlebih dahulu pada saat likuidasi si sekutu. Selanjutnya ada proses defisit akun modal sekutu. Di sini kondisi di mana jumlah yang harus dibayar oleh sekutu lebih besar dari jumlah yang dimilikinya, sehingga prosesnya akan diselesaikan di tahap terakhir, yaitu tahap likuidasi dan realisasi persekutuan. Nah, untuk laporan likuidasi dan realisasi persekutuan ini tadi untuk penyelesaian defisit akun modal sekutu. Nah, dari tahap terminasi sampai laporan likuidasi disebut dengan tahap terminasi bisnis, yaitu proses di mana perusahaan harus menyelesaikan aset dan kewajibannya, sehingga pada saat likuidasi, si perusahaan tidak memiliki aset dan kewajiban, dan hubungan dengan pihak ketiga sudah berakhir. Cara menyelesaikan aset dengan menjual semua aset yang dimiliki, dan untuk menyelesaikan kewajibannya yaitu dengan membayar utangnya, dengan membayarnya. Kalau misalkan masih tidak mencukupi atas penjualan aset untuk melunasi kewajibannya, maka ekuitas atau modal menjadi cara terakhir dalam proses terminasi bisnis pada badan usaha. Selanjutnya
ada pelaporan segmen. Pelaporan segmen dilakukan untuk mengetahui diversifikasi usaha, untuk melakukan pengendalian terhadap usaha yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, pada pelaporan segmen ini terdapat dua asumsi pelaporan. Yang pertama, pelaporan segmen, yaitu perusahaan harus membedakan sesuai dengan jenis segmennya masing-masing dalam laporan laba rugi. Nah, untuk yang kedua yaitu pelaporan non-segmen. Nah, di laporan laba rugi ada penjualan, HPP, dan beban, sehingga didapat laba bersih. Nah, di sini hanya gabungan dari rincian yang ada di catatan atas laporan keuangan. Kemudian ada menurut PSAK 5, segmen terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada segmen usaha, yaitu pengklasifikasiannya dibedakan dari seberapa banyak perusahaan menghasilkan produk atau jasa, seperti misalkan Unilever nih, ada segmen makanan, segmen minuman, segmen kosmetik, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada segmen geografis, yaitu melaporkan pelaporan sesuai dengan segmen wilayah, contohnya daerah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan seterusnya. Selanjutnya, segmen operasi. Segmen ini dilaporkan secara terpisah, di mana segmen-segmen tersebut dibutuhkan pengungkapan yang terpisah, sehingga manajemen bisa mengspesifikasikan segmen operasinya untuk melakukan evaluasi posisi keuangan dan kinerja perusahaan, sehingga lebih memudahkan manajemen dalam melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap segmen yang dimiliki. Nah, selanjutnya ada uji segmennya. Uji segmen itu terbagi dua, menjadi uji 10% dan uji 75%. Untuk uji 10% itu ada 3. Yang pertama uji revenue area. Nah, uji ini berdasarkan jumlah pendapatan yang diperolehnya. Kemudian yang 10% profit or loss net, ini berdasarkan perolehan laba rugi perusahaan. Yang ketiga, 10% aset test, yaitu uji berdasarkan jumlah aset. Dan yang keempat yaitu ada uji pengungkapan komprehensif, atau yang disebut juga uji 75%, external revenue test. Nah, jika setiap segmen tuh lulus dari keempat tes segmen tersebut, maka berhak dilaporkan terpisah. Misalkan segmennya tuh lulus uji 10% revenue area, uji 10% profit and loss, uji 10% aset, dan uji 75, kan lulus semua tuh, maka itu si segmen tersebut berhak dilaporkan terpisah. Tapi misalkan dari salah satu uji, misalkan uji profit or loss-nya itu tidak lolos, misalkannya ada yang tidak lolosnya lebih dari 2. Nah, segmen tersebut dilaporkannya digabung dengan segmen lain atau dengan yang tidak lolos uji juga dengan nama bagiannya, yaitu seluruh segmen lainnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai periode pelaporan keuangan. Untuk periode pelaporan keuangan ini ada 4, yaitu periode kalender, periode fiskal, periode interim, serta periode tahunan. Kalau periode kalender itu yaitu periode pelaporan yang dibuat sesuai dengan kalender tahunan. Sebagai besar bisnis menggunakan tahun kalender ini, yaitu dari 1 Januari sampai 31 Desember sebagai periode akuntansi mereka. Nah, untuk periode fiskal yaitu periode yang berakhir bukan 31 Desember saja. Tanggal akhir tahun yang dipergunakan biasanya adalah titik di mana kegiatan usaha mencapai aktivitas terendah pada periode tersebut. Tergantung dari jenis usahanya. Tahun fiskal mungkin dapat berakhir pada tanggal 31 Maret atau tanggal lainnya. Kemudian yang ketiga ada periode interim.
Periode bulanan dan kuartalan disebut dengan periode interim atau interim period. Nah, ada dua pandangan nih mengenai laporan keuangan interim. Yang pertama, periode interim dianggap sebagai dasar periode akuntansi dan menyimpulkan bahwa hasil operasi tiap periode ditentukan dengan cara yang sama seperti dengan periode tahunan. Sedangkan yang kedua, yaitu periode interim adalah bagian dari integral dari periode tahunan. Selanjutnya yang keempat, periode tahunan, yaitu periode akuntansi tahunan yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember atau selama 1 tahun. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pelaporan interim. Pelaporan interim. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan jika pihak manajemen dan beberapa stakeholder membutuhkan laporan keuangan saat tertentu mengenai kemajuan kegiatan operasi entitasnya. Entitas yang menerbitkan laporan interim harus mengikuti PSAK 3. Entitas dibolehkan memilih menyusun laporan keuangan interim karena informasinya lebih sedikit dibandingkan dengan laporan keuangan tahunan. Begitu. Selanjutnya, adapun tujuan dari pelaporan interim, yaitu yang pertama untuk menyediakan laporan terkini dari kemajuan operasi entitas kepada investor dan pihak lain yang berkepentingan. Yang kedua untuk menilai kinerja entitas. Yang ketiga untuk memperkirakan setiap titik balik dalam tren pendapatan dari bisnis. Kemudian ada penyajian laporan keuangan interim. Laporan keuangan interim harus disajikan secara komparatif atau perbandingan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Perhitungan laba rugi interim harus mencakup periode yang awal tahun buku sampai dengan periode interim terakhir yang dilaporkan atau year to date. Nah, laporan keuangan interim harus menggolongkan aktivitas sebagai kelompok lancar dan tidak lancar, serta kewajiban juga harus dikelompokkan. Jadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang sesuai laporan keuangan tahunan. Khusus untuk perusahaan tertentu seperti bank dan asuransi yang mempunyai metode khusus dengan penggolongan aktiva, maka penggolongan aktiva tersebut harus dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Nah, berdasarkan PSAK 3, apabila perusahaan melaporkan ringkasan informasi keuangan pada tanggal laporan keuangan interim, data tersebut merupakan data minimum yang harus dilaporkan. Nih, berdasarkan PSAK 3 itu ada 5. Yang pertama, laporan posisi keuangan ringkas. 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ringkas, baik digabung ataupun dipisah. Nah, yang ketiga, laporan perubahan ekuitas ringkas. Keempat, laporan arus kas ringkas. Dan kelima, catatan penjelasan tertentu. Salah satu elemen yang paling signifikan pada laporan laba rugi interim adalah pendapatan dari penjualan. Jika laporan interim sesuai dengan SAK, maka harus sesuai dengan PSAK 3. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.